Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nermuti yang akan menemani makan dan mandi kalian. Kali ini, saya akan membahas alur film perzombian yang berjudul Apocalypse: The Beginning of the End yang dirilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan kisah di mana seorang pemuda yang berjuang lari dari kota zombie. Dan untuk konten selanjutnya, kalian silakan request di kolom komentar. Oke? Tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Kisah dimulai ketika Manel dan Lucia sedang mampir ke rumah sang kakak yaitu Belen untuk merayakan tahun baru. Dan setelah itu, mereka pun pulang. Tetapi di perjalanan, Lucia dan Manel sedang bertengkar yang mengakibatkan mereka berdua kecelakaan lalu lintas. Setahun kemudian setelah kecelakaan itu, Manel sampai saat ini masih merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan istrinya. Sampai tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, kecuali kucingnya, yang padahal di berita sangat banyak memberitahukan jika sedang ada virus baru yang sangat agresif. Dan di malam hari, Manel menelepon sang kakak dan kakaknya memberitahukan jika mereka akan segera dievakuasi ke Pulau Canary. Karena sang suami bekerja di militer, dan Benel pun menyuruh Manel untuk segera datang. Dan keesokan harinya, Manel pergi ke bandara. Tetapi setiba sampai di bandara, mereka membatalkan semua penerbangannya dan terjadi keributan. Manel pun berniat pulang lagi ke rumah sambil mendengarkan berita jika di mana-mana mulai terjadi kekacauan, sampai terjadi macet yang sangat panjang dan tak dapat bergerak. Hal itu pun membuat Manel membiarkan mobilnya dan berjalan kaki untuk sampai pulang. Tetapi di saat sampai di komplek perumahannya, yang dia lihat sangat mengejutkan karena di situ sudah ada orang yang terinfeksi sampai menjadi zombie. ¿Es Joaquín Teban? Keesokan harinya, Belen pun menelpon Manel untuk memberitahukan jika akan ada pergerakan pemerintah untuk mengkarantina para warga. Tetapi sang kakak menyuruhnya untuk tetap di rumah dan tidak ikut pengungsian tersebut dan tetap di rumah. Hal itu pun membuat Manel pergi ke supermarket untuk membeli pembekalan. Tetapi di sana sangat chaos dan tidak ada yang tersisa. Hal itu pun membuat Manel pergi ke pom bensin, tetapi di pom bensin, Manel malah bertemu dengan zombie. Manel yang tidak mendapatkan apa-apa ini pun kembali ke rumah dan melihat tutorial di YouTube untuk membuat perlindungan diri di rumah dan mempersiapkan benteng sementara di rumahnya. Tetapi di saat di malam hari, Manel pun mengabari kakaknya karena semua orang sudah dievakuasi. Tetapi Manel tetap berada di rumah dan mengabaikan tentara yang ingin menobraknya. Dua minggu pun berlalu, Manel yang mulai kehabisan makanan dan tak dapat menghubungi kakaknya ini mulai keluar rumah untuk mencari makan. Manel pun pergi ke rumah dari rumah ke rumah, tetapi semua rumah kosong melompong dan yang dia dapatkan hanyalah nenek parubaya. Que no le dejarían llevarse a ese gato tan bonito que tiene. Nenek yang bernama Gabriela ini pun bekerja sama dengan Manel untuk mencari makanan dari rumah ke rumah. Karena si nenek tahu tentang para tetangganya, tetapi sama juga yang dia kunjungi juga kosong. Tetapi Manel mengingat satu rumah yang kemungkinannya sangat besar ada makanan. Dan benar saja Manel mendapatkan makanan itu dan bisa makan malam dengan Gabriela.
Setelah makan malam, Manel pun pulang ke rumah, tetapi si nenek mengabari jika di radio sedang ada info yang mengumpulkan para penyintas. Tetapi Gabriel sadar jika dia menjadi beban dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena hal itu pun, Bang Manel melakukan perjalanannya sendirian menuju ke Muara. Perjalanan yang sangat tak mudah karena Bang Manel harus berurusan dengan para zombie di hutan ini, yang dimana zombinya sangat tidak sedikit, membuat Bang Manel terjatuh dan motornya yang tak bisa menyala lagi, membuat Bang Manel pun lari dengan si majikan yaitu kucingnya menuju ke Muara. Karena muara kosong dan kapal itu satu-satunya yang diharapkan tak dapat menyala, membuat Bang Manel pergi menggunakan perahu dadakan. Tetapi itu tidak bertahan lama karena kehabisan bensin di tengah laut. Dan untung saja Bang Manel bertemu dengan kelompok dan juru bicaranya yaitu Usakov. Saber si eres de por acá. Sí, vivo... Setelah mendapatkan tempat istirahat, Bang Manel yang tidak dapat tidur ini mendengar jika ada orang lain yang meminta tolong. Dan keesokan harinya yang dilihat Bang Manel, mereka membongkar perahu yang digunakan para penumpang itu. Bang Manel yang curiga jika mereka dijadikan tawanan, menawarkan Uskop untuk lari menggunakan helikopter yang lokasinya hanya Manel yang tahu. Sé dónde hay un helicóptero. Podemos cogerlo y volar a Canarias. ¿Eres piloto, no? Bang Manel pun berencana lari di malam hari dan berusaha menyelamatkan Sandra, tetapi karena si kawan terlalu berisik, membuatnya ketahuan dan ditembak. Dan di saat Bang Manel ingin ditembak, Uskop pun membantunya dan mereka kabur dari situ. Karena luka tembakan yang diterima Uskop saat melarikan diri membuatnya semakin lemas dan mereka pun pergi ke rumah sakit yang di mana seharusnya ada helikopter, tetapi sesampai di sana bukan ada helikopter, malah zombie yang berdatangan. Manel dan Uskop pun mencari tempat perlindungan di dalam ruang operasi, dan di saat Manel ingin mencari bahan, Manel samar-samar mendengar suara anak-anak. Manel pun pergi untuk mencari lokasi mereka dan berhasil berkomunikasi dengannya sampai Manel pun dikejar-kejar zombie. Manel pun menuju ke lokasi operasi tempatnya Uskop dan melihat ada seorang perawat yang membantunya kabur. Mereka pun membawa Manel dan dioperasi di tempat pelindungan sementaranya mereka. Dan Manel pun berhasil dioperasi, tetapi si perawat menanyakan tujuannya dan mereka pun bertukar informasi yang membuat Manel mendapatkan harapan baru karena melihat adanya helikopter di situ. Era la zona de triaje y cuarentena. No duró ni medio día. El patio estaba a reventar de ellos y sin armas. No duraría. Keesokan harinya, Manel yang mendapatkan jaringan ini membuka pesan yang diberikan oleh sang kakak. Tetapi Manel malah mendengarkan ada suara tembakan dan benar saja itu adalah pasukan yang sebelumnya menembak Uskop. Manel pun memberitahukan kepada yang lain dan mereka pun berlari lewat terowongan. Tetapi naas, di situ juga ada zombie. Hal itu pun menyebabkan si nenek digigit zombie dan merelakan yang lain untuk pergi ke pesawat. Tetapi jalannya pun tak mudah karena di situ masih ada zombie. Karena si bocil satu ini juga ribut yang membuat zombie itu mendengar mereka dan mengejar mereka. Pasukan zombie pun ditembak oleh perampok itu yang membuat Bang Manel dan bocil ini selamat sehingga melanjutkan langkah terakhir mereka menuju ke pesawat. Dan dengan ide cemerlangnya Bang Manel, mereka pun membuat pagar berjalan untuk melindungi mereka dari zombie walaupun mereka masih dikejar seperti ini.
Akhirnya, Uskop pun dapat masuk ke helikopter dan berusaha menyalakannya. Tetapi penghalang itu dipanjat oleh pasukan zombie dan mau tak mau Bang Manel harus menahan para zombie agar tidak mengganggu Uskop yang sedang menyalakan pesawat. Setelah pesawat berhasil dinyalakan, muncul lagi masalah baru karena para perampok itu datang dan menodong Bang Uskop. Tetapi Bang Uskop memberikan kode kepada Bang Manel untuk membuka pagar yang satunya dan inilah endingnya. Setelah mereka berhasil menerbangkan pesawat, kini mereka menuju ke Canary, tempat teraman saat ini. Tetapi pada saat di tengah perjalanan, Manel ditelepon kakaknya dengan nada yang panik untuk menyuruh Bang Manel agar tidak jadi ke sana karena sudah tidak aman juga. Dan berakhirlah alur film ini dengan sad ending karena mereka nggak tahu harus kemana lagi. Untuk konten selanjutnya, kalian boleh ribut di kolom komentar.